Salam, selamat malam umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat bergabung di dalam persekutuan ibadah keluarga Jemaat GPIB Pelita, Rabu, tanggal 7 September 2022. Seluruh pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anak terkasih di dalam ibadah ini. Ibadah ini akan dilayani oleh Penatua Pak Tampu Bolon. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur karena hari ini diperkenankan untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang senantiasa hadir dan menemani kita dalam segala hal, yang juga senantiasa melimpahkan berkat-Nya atas kita. Oleh karena itu, mari memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Nya. Umat Tuhan, mari berdiri untuk memulai ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 203, 18. Mari kita berdoa. Allah Maha Kudus, Maha Pengasih yang kami sembah dan kami muliakan, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur atas penyertaan dan kasih yang setia nyata bagi kami. Juga kesempatan untuk dapat beribadah bersama malam ini. Berkatilah ibadah kami dan berkenanlah atas setiap pujian dan sembah syukur kami kepadamu. Tuntunlah kami untuk dapat memahami dan melakukan kehendak-Mu dalam setiap hidup kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Mas, kitab saya di situ. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur yang terambil dari Mazmur pasal 33 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermaksudlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar,
Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita masuk pada pembacaan dan pemberitaan firman, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang maha mulia, maha suci dan maha kudus, dalam ibadah keluarga GPIB Pelita Jakarta dari sektor 1 sampai 12 malam ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan kami sampaikan, kiranya dapat menjadi berkat bagi kami semua. Siapkan hati kami dan diamkan segala suara yang mengganggu kami, sehingga kami semua umat-Mu yang mengikuti ibadah ini dapat menerima, memahami dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, sumber hidup kami. Amin. Umat Tuhan, pembacaan firman dalam ibadah keluarga sektor 1 sampai 12 malam ini diambil dari kitab Titus 2 ayat 9 sampai dengan 10. Bagi mereka yang memungkinkan berdiri, marilah berdiri untuk membaca dan mendengar firman Tuhan dari Titus 2 ayat 9 sampai dengan 10. Titus 2 ayat 9 sampai dengan 10 yang menyatakan, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk. Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara dan adik-adik semuanya. Jemaat GPIB Pelita dari sektor 1 sampai dengan 12 yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan kita yang sungguh agung dan mulia.
dan tiada bandingannya. Sungguh suatu anugerah bagi kita masih dapat mengikuti pemberitaan firman pada malam ini melalui ibadah keluarga. GPIB Pelita, sektor 1 sampai dengan 12. Bapak, Ibu, Saudara dan adik-adik yang berada di tempat ini maupun di tempat lain atau di rumah, pembacaan Alkitab dalam ibadah ini dari kitab Perjanjian Baru Titus 2, 9 sampai dengan 10 yang baru saja kita baca. Sedangkan renungan sesuai dengan Sabda Bina Umat GPIB diberi judul Berlaku Tulus dan Setia. Berlaku tulus dan setia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tugas melayani, membina, menasehati, dan membangun dari Titus tidak hanya bagi orang-orang yang bebas merdeka. Entah itu sebagai suami, istri, orang tua, maupun anak-anak. Tetapi juga kepada hamba yang bekerja pada tuannya. Dalam kitab Titus pasal 2 ini, dalam ayat 1 sampai dengan 8, disampaikan mengenai nasihat kepada orang tua, laki-laki, perempuan, pemuda-pemudi, agar menjadi teladan dalam berbuat baik. Sekali lagi, menjadi teladan dalam berbuat baik. Jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaran. Pada pembacaan kita dari ayat 9 sampai dengan 10, kita akan merenungkan beberapa nasihat dari Paulus kepada Titus untuk disampaikan kepada para hamba pada masa itu, dan bagaimana nasihat ini dapat relevan dalam kehidupan kita saat ini. Jadi nasihat dari Paulus kepada Titus untuk disampaikan kepada hamba pada saat itu dan juga kepada kita semua pada malam ini terutama. Sehingga kita tidak lagi menempatkan diri berdasarkan apa yang dunia katakan, tetapi berdasarkan karya Kristus sebagai anak Allah, di mana Ia disalibkan untuk memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Kita ditebus, kita diselamatkan, diubah, dan diproses untuk menjadi kemuliaan bagi Allah. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hamba di zaman jemaat yang lalu atau mula-mula tentu berbeda dengan hamba di zaman sekarang. Karena apa? Karena di zaman sekarang mereka bebas untuk bekerja dan mendapatkan upah. Sedangkan pada hamba pada zaman itu tidak demikian. Mereka adalah budak sepenuhnya yang berada dalam kekuasaan tuannya. Betul-betul berada dalam kekuasaan tuannya. Paulus mengingatkan kepada Titus untuk mengajar dan memperingatkan mereka agar mereka tetap taat, setia, dan tulus. Jujur kepada tuannya. Jangan membantah. Jangan curang. Dan juga jangan membohongi tuannya. Sekalipun tuannya mungkin kurang baik atau atau ada jahat kepadanya lah, begitu ya, bisa diartikan seperti itu. Umat yang berbahagia, para hamba itu diajarkan untuk mengasihi, taat, tulus, dan setia kepada tuannya seperti mereka lakukan itu kepada Tuhan. Ketaatan dan ketulusan mereka haruslah murni
bukan hanya karena dilihat atau untuk dilihat, tetapi ketika mereka tidak dilihat juga, harus bekerja dengan baik dalam ketaatan kepada tuannya. Sebab taat melayani dengan tulus pada tuannya akan membuat seseorang hamba berkenan pada tuannya. Ya, ini jelas, kalau hamba itu baik, bekerja dengan baik, ya tentunya tuannya juga pasti bekerja atau berkenan kepadanya. Sebagaimana nasihat Paulus kepada jemaat Kolose, dalam Kolose 3 ayat 22 dinyatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Karena itu Paulus mengingatkan agar sebagaimana mereka taat kepada Tuhan, demikianlah ketaatan mereka kepada Tuhan mereka. Umat yang berbahagia, seperti hamba-hamba yang kita sebutkan di atas, demikian juga kita orang-orang percaya yang juga adalah merupakan hamba-hamba Allah. Sekali lagi, kita semua sama adalah merupakan hamba-hamba Allah. Termasuk keluarga-keluarga Kristen masa kini. Dipanggil untuk mewujudkan iman dalam setiap kerja dan pelayanan kita. Apapun prosesi kerja kita, bidang usaha atau pelayanan kita, marilah kita melakukan yang terbaik dengan penuh tanggung jawab dan loyalitas yang tinggi. Hindarkan diri dari perbuatan jahat dan merugikan orang lain. Sebaliknya, kita harus berusaha menjadi berkat bagi banyak orang lain. Sekali lagi, sebagai hamba Allah, kita diminta untuk menghindarkan perbuatan jahat atau merugikan orang lain. Dan hendaknya kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Agar lewat kehidupan kita dalam kerja dan pelayanan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita mempraktekkan perilaku hidup tulus dan setia kepada Tuhan, mengasihi dan mengampuni sesama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita saat teduh sejenak. Sebagai jawaban umat, mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 270 ayat 1 dan 2. Taat, setia, bertekad yang bulat. Itulah
Umat Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita dengan kerendahan hati dan dengan tulus kita berdoa yang nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami dan doksologi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Allah kami yang bertahta di kerajaan surga. Bapa yang maha mulia, maha suci dan maha kudus. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagimu Bapa. Atas penyertaan dan bimbinganmu, kami dapat mengikuti ibadah keluarga sektor pelayanan 1 sampai dengan 12 pada malam yang indah ini. Melalui pembacaan firman dan renungan dari Titus 2 ayat 9 sampai dengan 10, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, karena kepada kami diingatkan agar kami sebagai hamba di dunia ini, terutama sebagai hamba-Mu, ya Bapa, kami tetap taat dan setia kepadamu. Mampukan kami semua umat-Mu agar dapat mengerti dan memahami serta melaksanakan firman-Mu dan mentaati perintah-perintah-Mu, serta taat dan setia dengan sepenuh hati kepadamu ya Bapa. Sehingga kami akan menjadi anak-anak-Mu dan Engkaulah yang menjadi Allah kami. Jadikanlah firman-Mu itu ya Bapa sebagai pedoman dan suluh atau tongkat dalam kehidupan kami sehari-hari seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal dan abadi selama-lamanya. Bapa, pada saat yang berbahagia ini, kami menyampaikan permohonan kami dengan setulus hati melalui doa syafaat dengan sungguh-sungguh penuh keyakinan dan iman percaya kami bahwa Tuhan akan mendengarkan dan mengabulkan permohonan kami ini. Bapa, kami berdoa untuk KMJ kami, Pendeta Ibu Sarah Marta Juliana Hengke Satahitu, para pendeta domisili, PHMJ, diaken dan penatua, serta semua perangkat dan petugas yang bertugas memberikan pelayanan kepada umat-Mu di GPIB Pelita Lubang Buaya. Berikanlah mereka hikmat dan kekuatan, serta damai sejahtera-Mu, agar kami semua dapat menjalani tugas kewajiban kami masing-masing seturut dengan kehendak-Mu. Berikan berkat-Mu yang melimpah bagi keluarga kami masing-masing. Bapa yang maha pengasih dan maha pemurah, demikian juga kami ingin menyerahkan seluruh umat-Mu, khususnya umat GPIB Pelita Jakarta, agar kiranya Tuhan yang menuntun, membimbing, dan memberkati mereka semua dalam menjalani kehidupan ini.
Berikan juga berkat-Mu yang melimpah dan perlindungan-Mu. Mampukan ya Bapa, untuk kami selalu berserah dan berpengharapan hanya kepada-Mu. Bapa, bagi anak-anak kami yang masih kecil, atau yang sudah sekolah atau kuliah, berilah mereka kesehatan dan kepintaran, serta hikmat dari Tuhan, sehingga mereka dapat berkembang dan menyelesaikan tugasnya dengan baik dan sukses. Demikian juga Bapa, bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, berilah mereka kemudahan dan kelancaran untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan bagi mereka yang sudah bekerja dan mempunyai usaha, berikan kesuksesan dan peningkatan karir, serta rezeki yang melimpah dalam pekerjaan dan usaha mereka. Bapa, bagi mereka yang belum mendapatkan jodoh atau keturunan, berilah mereka berkat-Mu, agar mereka dapat memperoleh jodoh atau keturunan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga Bapa, pada saat ini kami juga berdoa bagi mereka yang Tuhan berikan panjang umur dan kebahagiaan karena ulang tahun atau ulang tahun keperkawinan. Dan kiranya kebahagiaan serta damai sejahtera-Mu akan selalu melingkupi hidup mereka, agar mereka dapat bersukacita, memuji memuliakan nama-Mu yang agung dan mulia. Tuhan Allah kami berdoa dengan setulus hati agar bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan, tolong mampukan dan kuatkan mereka ya Bapa, agar dapat menghadapi dan mengatasi semua masalah yang mereka hadapi. Bapa, kami mohon pertolongan dan kasih sayang-Mu bagi mereka yang sakit, baik itu di rumah ataupun di rumah sakit, ataupun di mana mereka sedang berada. Kiranya Tuhan yang menjamah, menyertai, menguatkan, dan menyembuhkan, serta memulihkan mereka dari sakit penyakit. Di antaranya Bapak, untuk Bapak Ari Sudarto, Oma Jarangga, Bapak Bambang Jumio, Bapak Abner Situmorang, Saudari Diana Aritonang, Ibu Mustar Nababan, Ibu Susana Laik, Oma Samah Samson, Saudara Maurits Salom, Bapak Herke Sigarlaki, Bapak Stefanus Huai, Ibu Sisilia Sumanti, Bapak J. Matkusa, Bapak Yopi Winker. Berkati dan lindungi Bapak mereka dan juga para dokter, para medis, perawat, petugas, atau semua pihak yang terlibat, agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kesembuhan bagi mereka yang sakit. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa bagi mereka yang berduka. Kuatkan, hiburkan mereka Bapa. Dan bagi mereka yang sedang mengalami kesusahan atau kesulitan dalam kehidupannya, berikanlah mereka jalan keluar, bantu, dan tolong mereka Bapa. Bapa sumber berkat dan kasih karunia, dengan kerendahan hati, kami menyerahkan rencana pembangunan gedung GPW Pelita Jakarta Bapak, yang telah dimulai tanggal 31 Agustus 2022 yang lalu, setelah mendapatkan YB dan izin prinsip dari pemerintah. Kami mohon pertolongan-Mu Bapak, lancarkan semua usaha dan kerja keras dari panitia dan semua pihak yang terlibat, dan jauhkan mereka dari segala macam hambatan dan cobaan Bapak. Terutama ya Bapak, berikanlah jalan keluar agar dana untuk pembangunan gedung tersebut dapat segera tersedia, sehingga rumah-Mu yang kudus, gedung GPW Pelita Jakarta yang permanen, representatif dan damai, dapat segera terwujud demi kemuliaan nama-Mu. Bapa yang baik dan pemurah,
Kami juga berdoa dan menerangkan kegiatan pemilihan diaken dan penatua di GPB Pelita Jakarta. Kiranya Tuhan yang memberikan dan memberkati semua panitia dan mereka yang berperan dalam pemilihan ini, agar pemilihan tersebut dapat berlangsung dengan baik, sukses, tepat waktu, tanpa suatu halangan apapun. Bapa yang Maha Kuasa, kami juga berdoa untuk pemerintah kami di negeri tercinta ini, mulai dari presiden sampai dengan semua aparat yang berada di garda paling terdepan, seperti RT, RW, dan lain-lain, para anggota legislatif dan yudikatif, serta semua pejabat dan dari lembaga dan staf lembaga pemerintah, BUMN, dan juga swasta, serta yang lain-lainnya Bapak. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong dan menyertai mereka dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Demikian juga kepada seluruh rakyat Indonesia kami mohon, berikan berkat-Mu yang melimpah dan curahkanlah damai sejahtera-Mu bagi mereka semua. Bapa yang penuh keajaiban, masih banyak permohonan dan doa yang ingin kami sampaikan kepadamu Bapa. Dan kami percaya Bapak mengetahui dan mendengar setiap pergumulan kami masing-masing. Oleh karena itu Bapak, berikanlah yang terbaik bagi kami. Biarlah setiap doa kami dapat terjadi dan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Kehendak-Mu sajalah yang terjadi bagi kami Bapak. Peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas dari Alkitab Mazmur 30 pasal 5 dan 6 yang menyatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepadanya yang namanya yang kudus, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Bagi umat yang beribadah dari rumah, pemberian persembahan dapat diberikan dengan cara transfer ke bank, BNI, cabang Pondok Gede, atau menyerahkan kolekte ke majelis di sektor masing-masing. Dapat juga dilakukan dengan memindahkan kode QR yang ada di layar kita masing-masing. Tuhan memberkati kita dan persembahan yang kita berikan. Mari menyanyi dari Gita Bakti 80 ayat bait 1 dan 2. Bersyukur padanya, Tuhan sudah mencuri
mendoakan persembahan kita. Umat Tuhan berdiri untuk mendoakan persembahan ini. Mari berdoa. Ya Allah sumber berkat, kami bersyukur untuk karunia-Mu yang senantiasa menyertai kami. Berkat daripada-Mu juga mencukupi kami dan membuat kami senantiasa untuk selalu merasakan kebaikan-Mu di tengah situasi dan kondisi kehidupan kami. Dalam persekutuan ini, kami hendak memberikan persembahan. Kiranya Tuhan mengkuduskan dan memberkati setiap persembahan yang sudah terkumpul, agar dapat digunakan untuk sebaik mungkin untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa syukur kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta sektor, mohon perhatian jemaat. Warta jemaat ibadah keluarga hari ini. Warta Pelita Rabu tanggal 7 September 2022.
Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Dia telah menjadi gembala yang baik dalam kehidupan kita. Dia juga yang telah tolong kita menjalani masa pandemik yang tidak mudah untuk dihadapi. Dia juga akan tuntun kita untuk menghadapi masa pasca pandemi. Ini juga bukan merupakan hal yang mudah, tetapi panggilan itu tetap, pemutusan itu tetap bagi kita. Satu penghargaan dan kepercayaan yang istimewa dari Tuhan. Dia mau memperlengkapi kita melalui proses pemilihan diaken dan penatua periode 2022 sampai dengan 2027. Tuhan Yesus panggil kita semua untuk memberi diri kita, melayani Dia, melalui memperlengkapi diri dan jaga kawanan domba milik kepunyaan Tuhan, supaya kuat dalam hal bersaksi, sukacita dalam hal melayani Tuhan pasca pandemi. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur saat ini telah dilakukan pemutakhiran data warga Sri Jemaat, dan panitia juga telah memverifikasi semua data warga Sri Jemaat dengan baik. Saat ini kita telah siap untuk melakukan pemilihan diaken dan penatua masa tugas 2022 hingga 2027. Pemilihan akan dilakukan oleh semua warga Sri Jemaat yang telah memenuhi syarat untuk memilih pada tanggal 5 September hingga 9 September 2022 di rumah masing-masing jemaat. Pengumpulan surat suara akan dilakukan pada tanggal 10 September 2022 pukul 9 pagi hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Berikut ini lokasi pengumpulan surat suara pada masing-masing sektor. Untuk penghitungan surat suara akan dilakukan pada hari Minggu 11 September 2022 bertempat di GPIB Pelita Lubang Buaya mulai dari pukul 12 siang hingga selesai. Demi kelancaran proses pemilihan, dimohon kesediaan jemaat untuk memilih dan mengumpulkan surat suara pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Bapak dan Ibu Jemaat akan mendapatkan berkas pemilihan yang akan didistribusikan oleh panitia pemilihan mulai dari tanggal 28 Agustus sampai dengan 4 September 2022. Jemaat diharapkan berada di rumah pada waktu pendistribusian berkas pemilihan. Jika jemaat belum mendapatkan berkas pemilihan lewat dari tanggal yang telah ditentukan, maka jemaat dapat menghubungi panitia pemilihan agar berkas pemilihan dapat segera terdistribusi. Mari dukung dalam doa supaya proses pemilihan diaken dan penatua periode 2022-2027 di tahap pertama dapat terselenggara dalam campur tangan Tuhan. Mari dengan sukacita memberi diri, dipersiapkan dan diperlengkapi Allah untuk melayaninya dengan membangun persekutuan jemaat menjadi jemaat misioner. Kitalah kawan sekerja Allah. Terpujilah Kristus dan terima kasih untuk semua doa dan dukungan dari jemaat. Demikian warta jemaat.
Umat Tuhan, marilah berdiri, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah setiap firman yang kamu dengar. Tuhan mengutus kita, dan Roh-Nya yang kudus menguatkan kita. Mari bernyanyi lagu pengutusan dari Gita Bakti 226 ayat 1 dan 2, Hidup yang Jujur. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik, ibadah kita telah selesai. Ucap syukur kepada Tuhan, kiranya ibadah ini memberkati kita
dan menjadi sukacita dalam kehidupan hari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita.